Pembunuh menarik pelatuk mencoba menembak wanita yang lewat. Tepat pada saat itu, seorang tentara pasukan khusus yang sedang berjualan melihat kejadian itu. Dalam situasi kritis, tentara itu langsung melompat maju, lalu menyelamatkan wanita itu. Melihat rencananya digagalkan oleh pria itu, sang pembunuh tanpa ragu kembali melepaskan tembakan. Namun pria itu dengan pengamatan luar biasa, hanya menggunakan 2 jari berhasil menangkap peluru tersebut, lalu tanpa ragu mengembalikan peluru itu ke arah lawan. Aksi tersebut seketika membuat wanita itu jatuh hati padanya. Namun di saat itu juga, seorang pembunuh lain muncul dari kejauhan. Melihat situasi tersebut, pria itu menendang batu di tanah hingga melayang ke udara, kemudian mengibaskan tangan. Batu itu meluncur seperti peluru meriam. Pembunuh itu langsung terjatuh di tempat. Namun sebelum jatuh, ia sempat menarik pelatuk. Peluru itu langsung mengenai paha wanita. Meski tidak mengenai bagian vital, darah langsung mengalir deras. Pria itu segera membawa wanita itu ke mobil untuk diobati, lalu mengerahkan tenaga dalam, menepuk paha wanita untuk menghentikan pendarahan dan menyembuhkan luka. Namun saat tangannya menyentuh wanita itu, ingatan lama muncul di benak wanita. Ternyata pria yang menyelamatkannya adalah pria yang secara tidak sengaja membuatnya hamil bertahun-tahun lalu menghilang tanpa jejak. Kini pria itu telah menyembuhkan seluruh lukanya. Wanita itu terkejut hingga tak bisa berkata apa-apa. Melihat wanita itu sudah tak apa-apa, pria itu hendak berbalik pergi, namun dipanggil oleh wanita itu. Mengingat keahlian pria itu dalam pengobatan, wanita itu memohon agar ia menyelamatkan putrinya yang telah koma bertahun-tahun. Tanpa diketahui pria itu, anak perempuan yang diminta untuk diselamatkan ternyata adalah anak kandungnya sendiri. 5 tahun lalu, anak itu tiba-tiba jatuh sakit dan koma. Wanita itu sudah mencari tabib terkenal kemana-mana tanpa hasil. Kini satu-satunya harapan hanya pada pria itu. Di saat yang sama, ayah wanita itu sedang menanyakan kondisi anak kepada dokter. Namun sang dokter terlihat kebingungan, mengatakan selama ia menjadi dokter belum pernah melihat penyakit seperti itu. Satu-satunya yang bisa menyembuhkan adalah tabib legendaris yang keberadaannya misterius. Tepat saat itu, wanita itu masuk bersama pria tersebut. Melihat putrinya membawa pulang seorang buruh, ayahnya langsung memarahinya tidak bertanggung jawab. Wanita itu buru-buru menjelaskan, pria itu bukan buruh, tapi tabib hebat yang ia undang untuk mengobati anaknya. Belum sempat selesai bicara, tiba-tiba seorang preman masuk bersama anak buahnya. Kaget melihat wanita itu masih hidup. Ternyata selama ini dia ingin menikahi anak wanita itu. Namun wanita itu selalu menolak. Makanya dia diam-diam menyewa pembunuh untuk membunuhnya. Tak disangka rencananya gagal karena diselamatkan pria itu. Preman itu lalu mengatakan keluarga wanita kini bangkrut. Jika ingin bangkit kembali, maka hanya dia yang bisa membantu. Dengan syarat harus menikahkan putrinya dengannya. Namun wanita itu langsung menolak tanpa ragu. Bahkan mengatakan sudah menemukan tabib sejati. Mendengar itu preman tersebut tertawa terbahak-bahak. Lalu memperingatkan pria itu agar tidak ikut campur. Kalau tidak akan dilempar ke laut jadi makanan ikan. Tapi pria itu tetap tidak terpengaruh. Bahkan menyuruhnya pergi. Melihat pria itu begitu keras kepala, preman itu langsung memerintahkan anak buahnya. Namun wanita itu membentak mereka agar berhenti. Melihat wanita itu begitu melindungi pria tersebut, preman itu langsung mengancam, apakah ia tidak ingin menyembuhkan anaknya. Lalu mengatakan, hanya kaisar tabib yang bisa menyembuhkan penyakit anaknya. Kemudian memanggil kaisar tabib itu masuk. Kaisar tabib melihat kondisi anak itu, langsung mengatakan bahwa anak itu terkena sihir. Jika tidak segera diobati, akan meninggal dalam 3 hari. Mendengar itu wanita itu langsung panik. Namun pria itu tetap tenang, menyuruhnya jangan takut, karena penyakit anak itu bisa ia sembuhkan. Melihat pria itu